Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 24 Mei berjudul Rela kehilangan hak untuk menikmati kesenangan, atau rela kehilangan kesenangan. Saudaraku, bagian dari keteladanan yang ditampilkan Yesus dalam kisah penyaliban juga berbicara bagaimana seorang pelayan Tuhan rela melepaskan kesenangan demi pelayanan terhadap Tuhan. Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Implikasi ayat ini menyuarakan panggilan terhadap seluruh hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, untuk tidak membiarkan dirinya terbuai dengan berbagai kesenangan pribadi, lebih dari kecintaannya terhadap Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Paulus tidak melarang orang mendapatkan berbagai fasilitas hidup, tidak melarang, melainkan ia mengajak atau menganjurkan agar orang tidak menginginkan lebih dari apa yang ia butuhkan. Paulus membuktikan pernyataan-pernyataan dalam suratnya tersebut di dalam hidupnya secara konkret sebagai pelayan Tuhan, sampai ia menghadapi martirnya di Roma. Luar biasa. Dahsyat kehidupan hamba Tuhan ini, saudaraku. Dia bukan omdo, bukan omong doang. Apa yang dia tulis dalam suratnya itu merupakan refleksi cermin dari kehidupannya. Nyata, apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Apa yang dia tulis itu yang dia peragakan. Orang percaya hendaknya merasa puas dengan kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan, berapapun yang ada padanya. Jikalau ada kebutuhan keuangan yang khusus, ia bekerja keras dan berharap kepada Allah untuk menyediakannya. Seorang pelayan Tuhan harus dapat menjadi teladan atau contoh bagi kehidupan umat Tuhan yang dilayani. Ini berarti kehidupan seorang pelayan Tuhan terbelenggu oleh tugasnya. Belenggu itu adalah kebenaran firman Tuhan yang harus dikenakan, sehingga ia menjadi pola dengan mana orang membangun dirinya. Misalnya terdapat firman yang mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukup. Maka seorang pelayan Tuhan, saudaraku, harus terlebih dahulu dapat melakukan kebenaran ini sebelum ia mengajarkannya kepada orang lain. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus memiliki toleransi yang tinggi. Ya, artinya kita bisa tidur di tempat agak panas atau agak dingin, tidak memanjakan fisiknya. Bahkan di tempat panas atau dingin bisa, dia tidak menuntut. Bila seseorang memanjakan fisiknya, maka ia tidak dapat menjadi pelayan Tuhan yang lentur atau fleksibel beradaptasi dengan dunia sekitar. Saudaraku, dalam situasi tertentu, kita harus berani tidak mengambil cuti atau waktu istirahat beberapa saat untuk sebuah leisure time, waktu yang menyenangkan. Harus diingat bahwa Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Ini berarti bahwa hal untuk menikmati kesenangan harus berani ditinggalkan. Dengan demikian, seorang pelayan Tuhan yang sejati tidak harus memiliki standar hidup seperti orang lain pada umumnya. Dengan demikian, seorang pelayan Tuhan yang sejati tidak harus memiliki standar hidup seperti orang lain pada umumnya. Masyarakat postmodern adalah masyarakat yang makin konsumeris dan hedonis. Hal ini juga dipicu oleh teknologi periklanan yang sangat memikat. Perhatikan bagaimana masyarakat menjadi masyarakat yang selalu ingin memiliki apa yang ditawarkan oleh para produsen untuk berbagai kesenangan.
Inilah yang dimaksudkan Alkitab sebagai keinginan mata. Konsumerisme. Pola hidup seperti ini tentu juga mempengaruhi pola berpikir banyak pelayan Tuhan, atau hamba Tuhan, atau pendeta-pendeta. Hal ini terbukti dengan kenyataan adanya pelayan-pelayan Tuhan yang memenuhi dirinya dengan berbagai fasilitas hidup yang tidak berguna untuk pelayanannya. Fasilitas yang dimiliki pada dasarnya hanya untuk kenyamanan hidup. Dalam hal ini bukan saja kemewahan yang membahayakan bagi seorang pelayan Tuhan, tetapi hidup dalam kewajaran juga merupakan ancaman yang sangat berbahaya. Jadi ada orang-orang yang berkata, oh saya tidak mewah kok, aku mau biasa-biasa saja. Itu pun juga tidak boleh. Lalu gimana? Ya, harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Di sini seseorang harus memiliki kepekaan untuk mengerti bagaimana mengenakan cara berpikir, gaya hidup yang pernah dijalani Tuhan Yesus dalam hidupnya di abad milenium ini. Jadi memang akhirnya bisa menjadi sangat ekstrim, saudaraku. Jadi kita bukan hanya rela untuk hidup tidak bermewah, tapi juga hidup wajar pun tidak. Jadi ya rela hidup tidak wajar dengan segala keadaan yang mungkin tidak menyenangkan atau sangat besar tidak menyenangkan. Di sini seorang pelayan Tuhan harus rela kehilangan kesenangan-kesenangan dunia. Seorang pelayan Tuhan yang terlalu lama menikmati kesenangan dunia mengalami apa yang disebut penghalusan. Penghalusan yang merusak pelayanannya, sehingga ia tidak lagi memiliki kelenturan beradaptasi dalam segala situasi. Dulu waktu masih menjadi penginjil muda, dia bisa tidur di tengah hutan bila perlu. Ya, dia bisa makan apa saja. Ya, tetapi setelah menjadi seorang yang berduit, dilayani kanan kiri, waduh, dapat hotel yang kurang baik juga sudah marah. Dia berkata, wah saya nggak bisa tidur di hotel macam ini. Nah, itu penghalusan namanya. Kalau dulu makan apa saja bisa, yang penting bersih dan sehat. Tapi setelah nyaman terus, enak terus, ia nggak bisa lagi makan di tempat-tempat tertentu. Dia berkata, wah saya nggak biasa makan di tempat begini. Saya biasa makan di tempat bersih, di hotel berbintang. Itu penghalusan, saudara. Oh dulu mau naik bus, mau naik bajai, mau naik apa juga bisa. Tapi setelah dia nyaman terus naik mobil sedan, wah udah nggak bisa naik ojek. Tuhan Yesus menyatakan bahwa serigala memiliki liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Berarti Tuhan Yesus tidak menuntut kesenangan atau kenyamanan hidup. Oleh sebab itu, seorang pelayan Tuhan harus berani menderita seperti Yesus. Paulus sebagai pengikut Yesus juga memiliki pola pelayanan yang sama. Dalam kesaksiannya ia berkata, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ini kesaksian seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Dan pola hidup seperti Paulus inilah yang mestinya menjadi standar pelayan Tuhan sepanjang zaman. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati.